Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian bisa disiapkan dulu buku pelajarannya, buku temanya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. Yang ketiga, dengan kegiatan menceritakan, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan kewajiban menceritakan, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dengan kegiatan mengamati gambar alat musik daerah, siswa dapat menuliskan daerah asal musik. Yang terakhir, dengan kegiatan bernyanyi, siswa dapat menjelaskan interval nada pada sebuah lagu. Nah, untuk pembelajaran yang kelima di sini di halaman 29. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster dalam pembelajaran ini. Kita perhatikan poster berikut ini. Nah, perhatikan gambar poster berikut. Nah, di sini poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Nah, pada gambar poster di samping memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak-anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, di sini bisa kita dalami, bisa kita diperjelas. Yang gambar yang pertama di sini adalah selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi masa pubertas itu bisa diisi dengan hal-hal berikut. Yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Yang gambar yang ketiga di sini selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang gambar yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Gambar yang kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Jadi kita harus pandai memilih teman ya. Nah, yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, setelah kalian tahu tips sukses pubertas, ya, kalian bisa buka buku halaman berikutnya, yaitu di halaman 32 sampai 33. Nah, di sini kalian baca terlebih dahulu tentang yang berjudul Jadi Aktivis Peduli Lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Nah, kalian baca dulu. Setelah kalian baca, selanjutnya kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa judul bacaan tersebut? Dan yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan tersebut? Sebutkan kata kunci pada judul bacaan tersebut.
Pertanyaan nomor 3, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Yang terakhir, apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan pemikiranmu? Jadi kalian ditulis di buku tugasnya, selanjutnya kalian diskusikan dengan orang tua kalian dan diisi sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Selanjutnya yaitu di sini pembelajaran 6 ada di halaman 36 sampai 30 sampai 44 ya. Nah, di sini pembelajaran 6, apa kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Nah, di sini belajar 6 tentang hak dan kewajiban tentang lingkungan. Nah, kalian juga bisa diskusikan kembali dengan orang tua kalian. Yang pertama, sebutkan 3 contoh kewajiban di rumah yang bisa kamu laksanakan. Yang kedua, sebutkan 3 manfaat yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, sebutkan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban. Nah, setelah berdiskusi, kalian tahu kalian punya hasil jawabannya. Selanjutnya kita buka halaman berikutnya. Nah, di sini kalian diajak membaca tentang bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Kalian baca dulu sampai selesai ya. Nah, jika pembacaan sudah selesai, kita langsung mengamati. Ya, ayo mengamati gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini ada 4 gambar, 4 contoh gambar alat musik daerah ya. Daerah di Indonesia. Gambar yang pertama itu apa, gambar yang kedua apa, yang ketiga dan yang keempat. Nah, kalian coba pelajari terlebih dahulu dari gambar tersebut. Mungkin kalian ada yang sudah menjawabnya. Nah, benar jawabannya tersebut. Yang pertama, alat musik angklung yang berasal dari Sunda atau dari Jawa Barat. Yang kedua di sini gamelan Bali ya, berasal dari daerah Bali. Yang ketiga tifa ya, alat musik tifa berasal dari daerah Maluku dan Papua. Dan gambar alat musik yang keempat yaitu margondang berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Nah, kalian sudah mengetahui beberapa alat musik dan asal daerahnya. Selanjutnya kita belajar bernyanyi. Nah, bernyanyi di sini yang berjudul Mariam Tomong yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Baik, kita coba bersama-sama ya. Nah, judulnya Mariam Tomong. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeoni gonting masongon dingke mama ngolu. O Mariam Tomong dainang sinapang masin. O Mariam Tomong dainang sinapang masin. Nah, selanjutnya kalian coba nyanyikan kembali, kalian belajar menyanyikan lagu Mariam Tomong tersebut. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini memainkan interval nada. Nah, kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval.
Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Apa yang dimaksud dengan interval harmonis? Nah, di sini interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama, sedangkan interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Nah, kalian bisa perhatikan contoh interval harmonis dan interval melodis. Nah, sini ada gambarnya, kalian perhatikan. Nah, untuk memahami lebih dalam, kalian bisa baca lagi di buku pembelajaran yang ke-6. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Bapak ucapkan selamat belajar. Semoga panduan ini bisa menjadi bahan belajar kalian di rumah. Jangan lupa jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.